Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini coba belajar mandiri tentang Zahir Counting ya. Zahir Counting ini ada di desktop, ikonnya kita klik Zahir Counting. Nah, Zahir Counting ini prosesnya loading seperti ini, warna putih, kemudian sebagian besar dia akan lock ya, jadi full screen seperti ini. Tapi nggak usah bingung. Nanti kalau misalnya mau ke program yang lain bisa tekan Windows. Nah, Windows seperti ini kebuka, kemudian escape, atau kalau mau buka file bisa Windows dengan huruf E, Windows E. Nah, akan kebuka seperti ini gitu ya. Nah, di sebelah kiri bawah ini ada Zahir. Oke, yang pertama yang harus kita lakukan adalah di sini ada membuat data, kemudian buka data sebelumnya. Nanti kita akan buat data baru. Kalau data sebelumnya otomatis ke yang paling terakhir. Kalau ini memilih data-data misalkan 23, kalau ini membackup file, ini membuka data ya. Ini sampel contoh. Kita langsung ke buat data perusahaan baru. Sebelum membuat data perusahaan baru, diinfokan bahwa untuk di sini ada database PDF 3 PDF ya yang akan dibagikan untuk panduannya. Kemudian berikutnya adalah ada akun impor ya. Ini akun impor ini ada di komputer masing-masing. Jika tidak ada bisa menggunakan akun impor yang sejenis nama Kopindo. Bisa yang lainnya ya. Kita coba masukkan akun ini, kita buat folder tersendiri nanti ya di sini sesuai dengan nama masing-masing ya. Ya, 11 AKL 2. Bapak akan kumpulkan semuanya di sini ya. Jadi akun import ini perlu ada. Kalau misalnya sudah ada tidak perlu di rename, nggak apa-apa seperti ini saja gitu ya. Isinya akun import ini. Kalau misalnya mau dibuka boleh, ini CSV ya, separated value separated values file. Kalau di Mayob kan txt, kalau di Accurate itu XLS. Nah, nanti ini akun import ini akan kita import ya. Kalau misalnya mau dibuka boleh, nggak usah diedit dulu. Atau kalau misalkan mau ada kegagalan diimport, nanti copy lagi yang file seperti ini. Jadi ini isinya sudah dibuat sedemikian rupa, sudah berbentuk seperti ini. Kalaupun beda tampilannya tidak apa-apa. Ini cara membuatnya ada di PDF yang yang di share itu di berikutnya ya. Yang penting ini sudah jadi dulu filenya seperti itu. Oke, yang pertama kita membuat data baru ya. Nah, untuk membuat data baru ini di sini sudah ada perusahaan yang akan kita buat ya. Ini nama perusahaannya, PDF-nya ada. Jadi kita akan membuat PD Kopindo. Nah, ini PD Kopindo utama. Jangan lupa nama dan kelas masing-masing ya. Jadi kita akan membuat data perusahaan ini, bisa dilihat di kertas atau di handphone masing-masing. Jadi PD Kopindo ini ada nama dan alamatnya. Nah, ini tinggal di copy. Kalau mau ketik mudah diketik saja ya. Ini PD Kopindo, jangan lupa Kopindo utama, jangan lupa nama ya, nama, kelas juga boleh. Kemudian alamatnya PD Kopindo utama ini ada di Jalan Gatot Subroto, Jakarta ya. Kita isi. Kemudian negaranya Indonesia dipilih. Kalau di Zahir ada negara yang sudah dipilihkan, beberapa negara di yang sudah ada ini ada Australia, Malaysia dan Oman. Malaysia. Kemudian kotanya Jakarta ya. Nah, kode posnya jika ada diisi, kalau tidak ada di sini kan tidak ada kode posnya nih. Ya, kita langsung ke nomor telepon saja. Ini nomor teleponnya, kemudian nomor telepon dan fax ya. Kalau faxnya ini ada, kita faxnya ada. Kemudian emailnya ini bentuknya seperti ini, seperti website ya, tapi nggak apa-apa, kita copy saja. Untuk emailnya yang seperti ini kita copy saja ya, tadi diketik. Kalau kamu diketik PD Kopindo Utama, oh ini karena link jadi ini. Oke, pdkopindoutama.com, boleh kita ketik emailnya.
Kemudian ini sebenarnya nama website. Kemudian setelah ini kita klik next. Oke. Berikutnya ini periodenya ya. Jadi misalnya periodenya ini ada di PDF yang di share ya. PDF yang di share itu yaitu ini. Jadi di sini ke urutannya ada ya. Yang ini contoh cara membuatnya yang ini. Ini urutannya ya. Ini salah, ada berapa urutan yang kurang pas. Ini cara membuatnya sudah jadi aja ya. Nah, di pertemuan berikutnya mungkin. Nah, ini cara membuatnya sudah ada urutannya ya. Ada urutannya. Kemudian ini nama perusahaannya, ini diisi yang lainnya. Nah, ini yang penting. Jadi tentukan periodenya gitu ya. Ini tahun, kemudian jangan lupa hilangkan checklist dan yaitu di mana kita akan menyimpan filenya. Oke, jadi ini bulannya kita sepakati Desember, tahunnya kita samakan semuanya 2022. Ini langkah pertama, ini bulan periodenya, kemudian langkah berikutnya chart of count-nya dihilangkan. Hilangkan checklist chart of count ini ya. Jadi hilangnya di checklist. Kemudian simpan di mana penentuan nama filenya mau disimpan seperti biasa, ini klik. Nah, ini contohnya namanya master 11 AKL 2. Nah, langkah berikutnya GDB-nya ini harus dihilangkan ya. Kalau tidak dihilangkan, sebenarnya sih boleh tanda bintangnya saja, tapi nanti kalau dengan tanda bintangnya suka agak error, ketik saja. Nah, kita ketik lagi nih. PD ya. PD Kopindo Utama dengan nama kelas masing-masing gitu ya. Oke, jadi PD Kopindo Utama ini adalah nama filenya. Kalau tadi nama yang timbul di perusahaan, klik save. Sehingga kalau kita sudah yakin Desember 2022 tutup akhir bukunya Desember, chart of account-nya pastikan dihilangkan. Karena kalau tidak dihilangkan ini artinya chart of account ini akan bawaan dari Zahir sementara kita mau import. Kemudian disimpan di dokumen di folder masing-masing. Kemudian klik lanjutkan. Ada tampilan seperti ini, juga klik lanjutkan. Kemudian di confirm ini benar gak namanya Kopindo, nama dan kelasnya Jalan Gatot Subroto bla bla bla. Nah, ini jangan sampai salah, karena kalau di Akurat Zahir atau sistem apapun Mayub, kalau salah periode ya berarti harus ngulang lagi untuk membuat periodenya atau disesuaikan dengan periode yang kita salah tersebut. Soalnya sebaiknya ini kan ini Desember 2022. Kemudian kita klik proses. Oke ya. Ini setiap komputer beda-beda dalam proses seperti ini ya. Oke. Ini proses Zahir. Kemudian kalau ada tampilan seperti ini boleh nggak usah ditampilkan, klik OK saja. Nah, ini jangan dilewatin ya. Jadi nanti akan masuk ke mata uang fungsional ya. Ini di PDF-nya dicek dulu, kalau misalnya masih ragu urutannya masih ada ya. Jadi urutan ini di PDF sudah ada. Klik lanjutkan. Kemudian ini juga sama lanjutkan. Kemudian klik selesai. Nah, dia akan minta peringatan akun penting belum disiapkan. Ya, kita memang belum import, jadi akun pentingnya belum ada, klik OK. Nah, peringatan akun penting tidak boleh kosong, klik OK lagi. Nah, ini akun penting akan kita setting, tapi kan kita belum import, jadi ini boleh klik lanjutkan, lanjutkan sampai selesai juga boleh. Ya, klik cancel juga tadi sebenarnya boleh gitu ya. Tidak masalah, jadi langsung klik cancel di mana aja atau lanjutkan boleh, klik selesai. Maka ini akan masuk ke Zahir. Oke, sedikit pengenalan. Ini di atas ada toolbar ya, ada menu buka data buat Faser, ada setting untuk saldo awal ya. Nanti saldo awalnya tidak di sini, untuk yang akun yang piutang dan lain ada plugin. Nah, kemudian sini ada dashboard, ada data-data ya. Ini data-data yang akan kita input, data rekening, setting, kemudian buku besar, kemudian penjualan isinya ya, kemudian pembelian. Oke. Bagaimana kalau yang tadi salah? Ya, kita bisa buka lagi everyday yang tadi, kita bisa edit kalau ada yang salah ketik. Tapi ya itu tidak termasuk periode kalau periodenya salah. Nah, ini file, tutup dan tampilkan menu utama. Ya. File dan tutup tampilkan menu utama ini berarti ke awal lagi nih. Nah, data yang kita buat ada di mana? Ya, ada di sini nih. Nih, tadi boleh kita klik, kemudian seperti ini. Nah, mata uang Vodakun, oke, emang belum disetting kan? Nih, oke saja seperti ini. Kalau tampil seperti ini langsung cancel juga nggak apa-apa, masuk lagi kan? Nah, ada di namanya
kita setup nih. Tadi sorry Bapak salah instruksi ya. Ini sebenarnya ini setup dan setup informasi. Nah, ini kelihatan nih yang tadi kita buat. Tapi yang ini tidak bisa dirubah nih. Kalau kita rubah biasanya periodenya nanti dia nggak bisa karena udah buat satu file. Oke, lanjutkan, klik proses. Oke, berikutnya kita akan mengimport akun. Pastikan akun yang ada di sini sudah ada. Ini kan sudah ada akunnya. Oke, buka banyak kan tab. Akun yang kita punya ini yang mau kita import, kita akan mengimportnya dengan cara klik file, kemudian import, ya. Oke, kemudian file lainnya. Ini bentuknya CSV ya. Kemudian lanjutkan. Nah, ini ada berapa yang bisa di import sebenarnya, Zahir, Mayub, Akurat kemarin kita pelanggan pemasok ya. Ini kita hanya mengimport akun rekening perkiraan atau akun saja. Klik lanjutkan. Nah, ini pilih yang CSV. Nah, dia akan mencari. Nah, ini CSV yang kita punya. Kemudian open, kemudian lanjutkan. Tampilan seperti ini, proses. Kemudian ya. Nah, kalau ada yang gagal tinggal di copy lagi akun yang mungkin temennya berhasil. Kalau kamu gagal di copy aja atau cari dari yang kakak kelas. Anda telah berhasil mengimport akun, klik OK. Nah, di mana akun yang sudah diimportnya? Ini ada di sini, rekening. Oke ya. Ada di sini rekening. Agak loading nggak apa-apa. Ini di sini rekening yang kita punya ya akun. Nah, untuk Zahir memang karena tampilannya seperti ini agak berat, jadi komputernya mau disesuaikan ya. Nah, ini switch mode nih. Nah, ini akun yang sudah kita import ya. Akun yang sudah kita import sudah ada. Oke, ini Zahir juga ada tab kiri kanan seperti ini. Kalau kita langsung pindah sini, ini juga yang tadi sebelumnya ada ya. Jadi oke, kemudian kita akun import sudah selesai. Oke, berikutnya jadi urutan langkahnya apa? Nah, ini urutan langkahnya ini di PDF ya. Yang pertama kita entry data, hilangkan checklist. Ini sudah ya, ini sudah kita lakukan. Ini kita checklist nih sudah. Poin 1 import akun sudah. Nah, berikutnya kita masuk ke poin kedua, setting mata uang di bagian akun penting ya. Kemudian setting akun penting. Kemudian berikutnya adalah setting data pajak. Oke, kita setting mata uang ya. Mata uang ini nanti ada akun pentingnya kayak linked account lah gampangnya kalau di Mayub dan mapping ya kalau di Akurat. Nah, ini linked account lagi. Ini untuk setting mata uang ada di data-data ya. Pilih data-data kemudian mata uang. Nah, setiap tombol seperti ini ada, kalau ini artinya tambah, kalau ini daftarnya. Nah, kalau di tengah-tengah kan seperti ini nih, kayak tangan. Nah, itu kamu di tengah-tengah nggak apa-apa. Jadi untuk melihat daftar gitu sebenarnya sama gini ya. Tapi kalau ini nanti nambah langsung ke ada yang baru. Sementara kalau ada sebelumnya data kita nggak terlihat. Nah, kayak gini aja, daftar mata uang ya. Nah, ini pastikan ada USD, ada dolar. Kalau misalnya ada BCXYZ, diulang lagi aja buat database-nya, karena itu artinya ada step yang kelewat, yaitu pada saat setting mata uang tadi. Nah, itu kelewat. Jadi kalau ada yang BCXYZ diulang lagi, harus benar seperti ini yang defaultnya IDR. Kemudian IDR kita double klik ya, double klik akan muncul akun penting seperti ini. Oke, untuk akun penting itu supaya tidak lupa, ini di PDF-nya sudah diberikan ya, itu akun penting itu apa saja. Nah, di sini ya, di akun penting nih ada ya, dibuka di PDF masing-masing. Jadi yang pertama piutang ya, account receivable. Nah, account receivable. Kemudian utang usaha, account payable ya, ke bawah kodenya 2, digeser saja, account payable. Kemudian pembayaran bank ya, atas ya. Kalau ini ada kode bawah, ini ada klik. Nah, ini ada kode. Nah, kalau kita di sini bisa kita ketik cash in bank, itu kan huruf awalnya C nih, CA. Nah, dia langsung arahin cash in bank gitu. Oke, kemudian pembayaran tunai, cash in bank lagi. Kemudian berikutnya adalah uang muka pembelian, deposit paid. Kita ketik, yang penting barisnya sudah di sini ya,
di nama akun. Kalau di sini nggak bisa. Oke, jadi di sini kita ketik D. Kita ketik D, muncul nih yang depannya D berarti deposit paid ya. Kemudian uang muka penjualan customer deposit, kita ketik CU. Ini keluar customer deposit. Oke, jadi sudah account receivable, account payable, cash in bank, deposit paid, customer deposit. Nah, ini ya. Sesuai ini. Customer deposit. Kemudian kalau sudah, kita klik rekam. Peringatan akun penting ini tidak boleh kosong. Iya, emang kita mau nyeting akun penting gitu ya. Jadi nanti dari akun penting di mata uang akan masuk kepada akun penting untuk menyeting seluruh transaksi ya. Klik OK. Oke. Nah, akun penting yang tadi muncul lagi nih. Bahkan akunnya sudah ada nih, kita lanjutkan. Oke ya. Untuk daftar akun penting ada di sini. Ini urutan daftar akun pentingnya ya. Kalau misalnya mau lihat, dicek nih udah ada pasangan-pasangannya, tapi secara bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sudah mengerti pasangannya karena ini akunnya bahasa Inggris ya. Yang pertama itu ongkos back dulu ya, ini dulu. Ongkos kirim pembelian itu freight paid ya. Kita cari ini freight collected, berarti freight paid ya. Kelewat ya, sorry. Oke. Freight paid di sini nih. Oke, ini freight paid. Kemudian ongkos kirim penjualan berarti freight collected ya, ini freight collected. Kemudian potongan pembelian berarti purchase diskon. Kemudian potongan penjualan ya, sales diskon ya, sales diskon. Nah, ini sales, ada di bawah lagi sales diskon. Kemudian lanjutkan denda keterlambatan beli, late fee ya, tapi late fee nya yang expand karena kita yang beli ya. Late fee expand, ini dia late fee expand. Kemudian lanjutkan denda keterlambatan jual, late fee collected ya, late fee collected. Nah, kemudian kita lanjutkan laba tahun berjalan, namanya income summary. Nah, kalau misalnya ada akun yang saya tidak ada, gimana Pak? Misalnya income summary-nya tidak ada ya. Kalau income summary-nya tidak ada, kamu bisa klik baru nih. Jadi nanti dia klasifikasinya bank, current asset atau fixed asset, atau nanti misalnya expense gitu ya. Nanti diketik sini nomor akunnya disesuaikan gitu, diketik sesuai dengan yang tidak ada tersebut ya, batal. Oke, kita cari berikutnya adalah ya income summary. Kemudian laba ditahan itu return earning ya, return earning. Kemudian penyeimbang neraca itu historical balancing. Kemudian komisi penjualan itu sales commission expense. Oke, expense berarti 6 ya, udah punya 6. Mana ini malah kelewat. Nah, ini soal commission expense. Kemudian utang komisi penjualan, sales commission payable ya, sales. Nah, ini sales commission payable 2. Oke, kita pastikan lagi ya sesuai dengan urutannya, bahwa ini ada ongkir pembelian, ongkir penjualan gitu ya. Yang pertama ini freight paid untuk pembelian, kemudian penjualan ongkos kirim penjualan freight collected, potongan pembelian purchase diskon, potongan penjualan sales diskon, denda keterlambatan beli late fee expense, kemudian denda keterlambatan jual late fee collected, kemudian laba kelewat nih, laba tahun berjalan income summary, kemudian laba ditahan return earning, kemudian penyeimbang raca historical balancing ya, kemudian sales commission expense, komisi penjualan, dan sales commission payable untuk utang penjualan. Kalau sudah, klik selesai. Oke. Nah, ini di sini sudah. Jadi kalau misalnya saya tadi salah gimana Pak? Ya tinggal yang pertama nih, kalau salah akun penting di DR diklik. Nah, ini yang tadi kita setting gitu ya, rekam. Ini bisa switch mode seperti ini.
Ini dua data, kalau saya kurang dua data diupdate aja. Pastikan checklistnya ada di sini, di apa namanya IDR-nya ya. Terus yang tadi akun penting kalau salah gimana? Di setting nih, setting akun penting. Nah di sini akun penting yang tadi kita buat, kalau ada salah lupa ya kita bisa apa namanya edit lagi ya, kayak selesai. Oke, ini untuk langkah-langkahnya tadi kita ada di sini ya. Sudah pertama ini akun penting sudah, oke. Udah setting akun penting sudah, data mata akun penting sudah, akun penting sudah. Sekarang kita masuk ke PPN, pajak pertambahan nilai ya. Oke, untuk pajak pertambahan nilai sama ini di sini ada ya. Misalnya lupa nanti di ini ada ya. Oke, setting PPN ini boleh ditutup. Semuanya masih di data-data ya, kita di data-data di sini. Nah ini ada data pajak sama di apa Mayo beli tax code, kemudian di Accurate juga setting pajak ya. Oke. Kita klik data pajak seperti ini. Nah ini no text ya, sekali lagi biasakan switch mode biar kelihatan nih ada daftar yang mana aja. Oke, kita add data, ini baru ada no text 1, kemudian kita add data, kode pajaknya apa, kita ketik PPN, pajak, oke, pajak pertambahan nilai ya, pertambahan nilai. Nah ini mengurangi HPP nya gak usah di checklist ya. Nah sekarang tarifnya 11%, tahun depan itu sudah 12% ya, kita mengikuti perkembangannya. Nah akun beli sama ya, kalau beli ya kita itu namanya fat in ya, waktu kita beli itu fat in. Nah ini kalau kita jual fat out ya, fat out waktu kita jual itu namanya fat out. Nah ini dia, jadi di sini tidak muncul ya, tidak terlihat. Nah ini 1900 sama 21400 ya, kita sudah benar. Ini setting PPN, kemudian klik rekam. Nah di sini masih satu data Pak, padahal kan saya ada dua data. Iya, tinggal di update saja nih, klik update, maka masih juga satu data nih, switch mode, kemudian switch mode lagi itu mas udah ya, atau reload juga boleh. Itu artinya kita sudah dua data kalau misalnya satu data. Oke, sudah selesai setting PPN. Oke, kita checklist berikutnya. Ini setting PPN sudah ya. Membuat daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar persediaan. Oke, untuk daftar pelanggan, pemasok, dan persediaan sama ya. Untuk daftar pelanggan kita buat di sini daftar pelanggan itu ada di soal daftar pelanggan. Nah ini dia. Ini untuk NVP-nya tidak kita masukkan dulu karena ada hitungan NVP-nya ada penulisannya yang kurang tepat, sementara di NVP sebenarnya kan ada ya hitungannya. Oke. Ini ada daftar customer, ada daftar supplier ya. Nah, nanti di Zahir supplier itu namanya vendor ya. Vendor, pemasok, supplier itu sama ya. Customer, pelanggan, itu kan rekanan ada istilahnya itu sama. Kayak kita buat ya. Yang pertama ini kita tutup lagi. Kita masih main di sini, masih di data-data, belum kemana-mana. Kita di data-data, data nama alamat, klik. Ya masih kosong. Kalau udah ada yang ada isinya berarti itu filenya salah ya, berarti salah buka file karena kita belum ada apa-apa. Klik switch mode, ini belum ada. Nanti Zahir salah satunya dia grafik penjualan nih kelihatan real time gitu kalau udah di sini. Jadi salah satu kelebihan Zahir itu bisa melihat penjualan pembelian secara langsung dari tabelnya. Oke, kita klik add data. Yang pertama, nah ini ya kan, C001 ya, kita buat sini C01, kemudian nama perusahaannya ini Warkop Alex ya, kemudian alamatnya kita isi di sini, Jalan Melati ini. Oke, ini lakukan sebanyak kita di sini umum alamat. Nanti ini kita baru terus tinggal diganti, kalau ini supplier, kalau dia supplier ganti vendor ya. Ini kan customer nih, kemudian vendor nih. Berarti ini kita masih customer, klik baru lagi. Nah, masuk lagi ke sini. Yang kedua Warkop baru ya. Ini juga taruh. Kemudian ini boleh diketik ya, Warkop baru.
02 alamatnya yang ini. Nah, kita di sini. Oke, kemudian baru lagi kita yang ketiga yaitu C003 Warkop Ceria. Nah, di sini atau kita ketik ya Warkop Ceria. Kemudian Jalan Praja. Oke, C004 Warkop Dita. Oke, kita taruh sini ya. Oke, klik baru lagi. C004 Warkop Dita. Warkop Dita. Kemudian alamatnya lupa, ambil aja sini. Nih alamatnya kita kopas lagi. Nah, sekarang kita boleh klik rekam nggak? Boleh, tapi ntar tambah lagi, kita klik baru aja langsung. Tapi berikutnya kita ambil ini nih ya, S001 Nusa Persada gitu ya, PD Nusa Persada. Berarti S itu supplier atau V001 ya, PD Nusa Persada. Nah, kemudian alamatnya nih Jalan Ponpin ya. Berikutnya kita klik baru lagi S002 ya, S002 kita ketik PD Cipta Pesona ya. Oke, PD Cipta Pesona. Nah, alamatnya ini tadi. Oke, kita jangan rekam, baru lagi. Yang terakhir S003 PD Mekar Nusa 2. S003 PD Mekar Nusa 2. Alamatnya ini. Oke. Dan kalau sudah selesai semuanya kita klik rekam. Nik, alamat belum lengkap. Iya, karena memang kita tidak masukkan nik, kita klik yes saja. Nah, ini sudah terlihat. Yang pertama, kalau kita klik kelompok customer, dia sesuai customer. Kalau klik nama, dia urutannya sesuai nama Dita. Kita klik berdasarkan kelompok ya. Nah, di sini customernya ada 4, sesuai dengan soal sini. Ya, Alek, Baru, Ceria, Dita ya. Kok ini namanya nggak berut ya? Karena dia menggunakan huruf W. Kalau mau ID gitu. Kalau ID kan S nih. Ya. T1. Nah, ini tidak berut tidak apa-apa ya, tidak sesuai dengan urutannya. Tapi lengkap semua kita. Nusa Persada, Cipta Pesona sama Mekar 2. Oke. Sudah selesai untuk daftar pelanggan dan pemasok. Oke, yang terakhir nih yang agak crowded ya, bukan crowded sih, maksudnya harus prepare, itu namanya data persediaan ya. Jadi data persediaan ini kita harus membuat kelompoknya dulu nih ya, data persediaan kita harus membuat kelompoknya. Nah, maksudnya apa kelompoknya itu? Kan misalnya ada kelompok apa elektronik, apa otomotif. Nah, kita jualan apa nih? Nah, kita di sini apa? Jualan kopi nih gitu kan. Loh, kok jualnya mana nih? Oke. Ini database-nya sama ya, banyak ya. Oke. Oke, ini nah ini dia. Nah, ini ada daftar saldo utang, piutang, sama saldonya. Nah, ini kita akan membuat merchandise inventory-nya. Ini adalah yang disebut dengan white coffee sama Nescafe. Ini kita akan membuat daftar ini ya. Jadi kita akan membuat daftar persediaan ini. Nah, baru daftarnya aja nanti saldonya ya. Kita akan buat daftar persediaan ini, maka kita buat itemnya. Nah, ini adalah kelompoknya kita buat ya, kan kelompoknya persediaan barang dagang harus kita buat ya. Oke, yang pertama ini ditutup. Ini kita ada di sini ya, jadi masih ada posisinya di data-data. Ini ada di bawah, ada data lainnya, klik data lainnya, kita buat kelompok barang. Nah, kelompok barang ini sudah disediakan produk 1, kita double klik atau klik kanan edit boleh ya. Nah, kita buat nih persediaan barang saja ya, ini persediaan
ya persediaan barang boleh besar, persediaan barang ya kita sebut aja kopi dah gitu kan kopi nih. Nah di Mayop kita mengenal I buy, I sell, I inventory kan. Nah sama nih, disimpan, dijual, dibeli. Oke. Kemudian metodenya apa nih? Kita ambil yang average ya, sesuai dengan soalnya. Nah harga pokok kita pasangkan dengan apa? COGS ya, cost of goods sold. Kemudian penjualan ya sales bahasa Inggrisnya gitu ya, penjualan itu sales. Kelewat. Oke, sales, penjualan itu sell. Nah ini dia. Kemudian retur penjualan ya itu sales return ya. Kemudian persediaan MI ya, merchandise inventory. Kemudian konsinyasi nggak usah kita isi. Konsinyasi itu kayak gimana sih? Jadi kita kalau di Teva itu kan di yang BDP jaga ya, itu kan dia merchandise inventory, dibeli, disimpan, dijual, ada gudangnya kan. Nah tapi kalau di kantin tuh konsinyasi itu datang suppliernya atau vendornya itu datang nitip, ya laku nggak laku, kalau nggak laku dibawa lagi, itu namanya nitip ya. Nitip tuh konsinyasi. Jadi kita perusahaannya bukan nitip, kita perusahaan yang jual beli seperti Alfamart, Indomaret, jadi kosongkan saja. Nah untuk pengiriman beli ya seperti tadi sudah disetting ya. Untuk pengiriman beli itu berarti freight paid ya, kita ambil freight paid. Freight collected, freight paid tadi berapa? Nah ini dah freight paid. Kemudian pengiriman jual freight collected. Nah ini oke. Ini ada di sini. Nah kalau misalnya lupa urutan ininya ya, settingan yang ini nih. Nah di sini ada account payable nih sudah. Nah ini ada ya. Jadi cost of goods sold, sales return, merchandise inventory ya, freight paid sama freight collected. Oke sudah ya. Kalau sudah kita klik rekam. Apakah sesuai produk? Iya, kita ingin sesuaikan. Kayak ini sudah ada persediaan. Kalau saya nggak muncul kemana? Klik update nanti muncul ya. Oke, klik tutup. Nah ini tampilannya masih seperti ini. Kita kemana lagi? Klik data lainnya ya. Oke, data lainnya. Nah balik lagi. Nah sekarang baru kita membuat data produk. Klik di sini. Nah di data produk kita klik add ya. Kita klik add, agak loading. Nah kode barangnya apa? Sesuaikan dengan yang ini gitu ya. Jadi ini ada kode barang yang tadi kita buat nih. Nah nomornya A ya, A white coffee 500 gram. Jadi kita buat saja kode barangnya A, hanya kecil aja deh. Kemudian ini nama barangnya adalah persediaan ya. Nih nama barangnya white coffee 500 gram. Nah di sini. Nah ini otomatis kelompok barangnya sudah kita buat, persediaan kopi. Kalau yang belum buat ya bikin, tapi ini kan sudah ada nih, udah kita nggak usah buat, ini kan sudah. Oke, kemudian yang lain-lainnya gimana? Sementara kita kosongkan saja nih akun HPP yang sudah kita buat tadi ya. Jadi nggak usah diotak-atik. Kalau sudah ke persediaan barang kita buat, kita cuma buat ini aja, klik baru lagi. Kemudian yang B ya, kita masukkan yang namanya Nescafe ya. Oke, mungkin berikutnya kita bikin mie gacoan juga boleh. Oke, kemudian klik rekam. Nah ini sudah ada nih A dan B. Kita switch mode. Kok saya B dulu? Ya diketik aja A B itu sesuai dengan urutannya ya, A B. Oke, ini belum ada saldonya, emang kita belum ngisi saldonya gitu ya. Jadi kita ada di mana tadi? Kita balik lagi posisinya, kita udah di sini ya. Daftar pelanggan sudah, daftar pemasok sudah, persediaan sudah. Nah yang seru kita ngisi saldo awal neraca saldo, kemudian saldo awal piutang, saldo awal utang, dan saldo awal persediaan gitu ya, dan saldo awal persediaan. Oke, mari kita lanjutkan. Berikutnya adalah kita ngisi neraca saldo. Nah ngisi neraca saldo ini untuk di Zahir itu sebenarnya ada feature tersendiri
Itu fitur jadi klik setting saldo awal, tapi bukan di sini. Kenapa? Karena saldo awal di sini ini isinya hanya akun real. Nah, akun nominalnya kan nggak bisa masuk nih. Nah, kita untuk mengisinya menggunakannya adalah jurnal umum. Jadi klik buku besar jurnal umum. Nah, oke, kita klik buku besar jurnal umum. Ya, agak loading seperti ini. Nanti kalau sering hang, Ctrl Alt Del ya. Ini kemudian klik baru. Nah, klik baru, kemudian verify. Nah, baik. Berikutnya mengisi neraca saldo. Ini kita akan menggunakan fitur jurnal umum ya tadi. Jadi ini kita ganti, ambil yang periode bulan akuntansi tanggal 1, kemudian ini kita ganti neraca saldo. Oke, Bapak akan contohkan beberapa, nanti ada yang sudah selesai ya. Nah, di sini tampilan tadi berlaku untuk yang sedang record ya. Nah, kita pilih yang pertama adalah cash in bank. Kita ketik nih sesuai dengan yang debit kreditnya gitu ya. Tadi kalau ada tampilan kayak tadi abaikan saja. Ini batal. Oke. Oke, debit sebesar 131.925. Nah, kita ketik seperti ini gitu. Kemudian petty cash gitu ya, sebesar 3 juta gitu ya di debit. Akan Bapak contohkan sampai 4 saja. Kemudian di tab ya seperti ini, enter. Kemudian account receivable. Nah, ini ada tampilan seperti ini. Tadi kita harus men-setting ulang akun utang dan piutang di namanya akun penting. Jadi ada berapa yang ini sebenarnya nggak boleh digunakan nih, tapi kan kita ngisinya menggunakan jurnal umum, jadi harus disetting, harus diatur lagi, yaitu namanya akun penting di region ya, di apa namanya pengaturan. Nah, kita klik di sini setting, kemudian setup program, kemudian transaksi pada umumnya. Nah, akun penting boleh digunakan dalam transaksi sangat tidak disarankan. Klik ya, sangat tidak disarankan ya karena kita perlu harus di checklist. Oke ya, jadi setting, kemudian pilih setup program. Nah, ini transaksi pada umumnya akun penting ini di checklist, klik rekam. Nah, nanti bisa kita gunakan ya. Tadi kita pilih dulu account receivable ya. Nah, ini account receivable senilai 53.500. Nah, seperti ini. Kemudian kalau dia di kredit gimana ya, sama di kredit allowance. Ini kan di kredit nih, kita pilih aja tab, dia otomatis membalancekan angkanya, tapi harus diketik ulang ya, 4 juta gitu ya. Oke, setelah selesai semua debit kredit, kemudian direkam ya, direkam ya. Maka setelah direkam itu nanti akan balance ya, hasilnya seperti ini. Jadi ini hasilnya setelah direkam, totalnya adalah 1698 ya, 605. Itu sama dengan hasil ini nih. Nah ya, jadi harus sama semua debit kreditnya, hasil dari penginputan sampai selesai. Nanti kalau nggak sama, nggak balance, pasti ada yang salah ketik. Ini debit kreditnya harus sama seperti ini. Oke, kemudian ya, setelah itu, setelah kita rekam selesai, nanti tandanya udah diposting tuh ada checklistnya seperti ini. Kalau belum ada, klik update aja. Oke ya, jadi itu cara untuk menginput neraca saldo. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang dan saldo awal utang. Oke, berikutnya jadi di sini kita kan punya data nih, data apa namanya, saldo awal utang dan piutang. Nah, saldo awal utang dan piutangnya ini Bapak contohkan satu aja ya. Ini misalnya kita warkop asik, ini kan nomor buktinya, ini tanggalnya gitu ya. Nah, ini saldonya 22 juta. Berarti kita di sini contohnya sudah ada tadi, kliknya apa? Klik setting saldo awal piutang.
Nah, di sini contohnya sudah di input untuk borju dan duta ya. Nah, jadi kalau belum ada ya kosong. Kita klik baru seperti ini. Kita ambil ya. Ini warkop asik. Nih, warkop asik kita ambil, kemudian di sini tanggalnya kita pilih. Tadi kalau mau nih cari awal periode akuntansi. Nah, dia bulan apa nih? Nah, kan di sini mintanya 20/11/2022. Kita ya tanggal 20. Nah, di sini tanggal 20. Nah, tadi tampilannya seperti ini, nggak kelihatan ya. Kemudian nomor invoice-nya kita taruh seperti ini ya. Kemudian SO-nya kosongkan. Nah, nilai piutang dia berapa nih? Nilai piutangnya 22 juta, kita ketik 22 juta. Seandainya nanti urang 0 lagi. Seandainya nanti 20 juta ini ada termnya nih, tapi kita belum isi dulu, nggak apa-apa. Kita klik rekam ya. Nah, maka total dari saldo piutang kita sudah benar nih ya. Nih senilai ini. Nah, berlaku juga untuk utang nih, utang kan. Nah, utang juga sama nih. Utang juga sama, ini kita klik. Kalau sudah diisi semua akan seperti ini ya. Kalau baru satu, klik baru lagi gitu. Klik baru seperti ini, diisi, nanti rekam, oke, klik tutup. Kemudian setting saldo awal utang ya. Ini juga sama. Untuk ini dua udah diisi, Citra sama Milky sudah. Nah, sekarang yang belum kan niaga nih. Ya, coba contohkan satu, klik baru, niaga ya. Niaga kopi. Klik OK, niaga kopi. Kemudian kita ambil niaga kopi ini adalah di sini 18 ya, 18 November ya. Kita ambil di 18 November, kita geser 18 November. Nah, Oktober salah ya, sorry, 18 November. Nah, ini nomor invoice-nya, angkanya kita ketik senilai 20 juta. Kalau sudah, kita klik rekam. Nah, ini totalnya 70 juta sama dengan di sini ya. Jadi totalnya sama 70 juta sama dengan sini. Maka kita sudah selesai untuk semuanya, saldo awal utang, saldo awal piutang. Berikutnya kita saldo awal persediaan ya. Jadi kalau urutannya untuk kita pahami bersama-sama bahwa untuk sorry. Jadi langkah-langkahnya yang sudah kita lakukan, saldo awal utang, piutang sudah nih. Saldo awal piutang sudah, saldo awal utang sudah. Nah, kita kemana nih? Kita ke saldo awal persediaan ya. Jadi dari langkah ini tadi kita baca saldo sudah nih, saldo awal piutang sudah, saldo awal utang sudah. Nah, yang belum saldo awal persediaan nih. Nah, saldo awal persediaan ini cara inputnya sama persis banget ya. Di sini ada saldo awal akun tadi kita tidak pakai karena ada akun nominalnya. Saldo awal piutang sudah, utang. Nah, ini saldo awal persediaan ya. Saldo awal persediaan kita klik. Nah, kemudian di sini masih kosong, kita klik baru ya. Kalau sudah ada, nah yang itu semua barang kita pilih. Ini biarkan saja gudangnya headquarter, karena kita tidak ada di gudang mana dan seterusnya, batal saja. Jadi pilih kode barang. Yang pertama yang A, white coffee kan gitu. Nah, kita lihat nih stok awal white coffee berapa. Nah, di sini untuk stok awal white coffee ya, ke bawah, sorry ini. Nah, di sini stok awal white coffee. Nah, ini dia. Ini kan ada stok awal white coffee. Yang pertama untuk white coffee kuantitas 80, harganya 500 gitu ya. Nah, kita ketik nih kuantitasnya ada 80, harganya 500. Nah, berarti nanti 80 dikali 500, kita rekam. Nah, akan muncul ya
White Coffee 80 kali 500 40 juta. Kemudian klik baru lagi nih, yang kedua kita ambil yang namanya Nescafe yang kode B. Ini kalau ada seperti ini tadi abaikan saja, batal ya, atau klik OK juga nggak apa-apa, yang penting ini headquarternya biarkan aja. Yang B, nah stok awalnya berapa nih? Nah ini yang B, stok awalnya untuk yang B adalah 70 ya, 70 kita kalikan dengan 600.000 gitu, 70 dan 600 harga per unitnya, 70 kemudian 600.000. Nah itu abaikan di belakang titiknya ya, berarti itu bukan 70.000 tapi 70. Nah ini 600.000, 70 kali 600. Nah ini kita lihat White Coffee 500 jadi 40 dikali totalnya 40 juta, 700 kali 70 kali 600 42 juta, sehingga totalnya 82 juta. Nah persis sama dengan hasil ini gitu. Jadi yang ini hasil dari apa namanya totalnya adalah 82 juta. Oke, klik tutup. Oke, berarti ini sudah selesai ya untuk, nah kalau hang seperti ini untuk Zahir dibiarkan saja. Nah agak-agak loading ya. Oke, kalau misalnya hang kamu tadi kontrol alt del aja. Oke, jadi kalau kita mau ngecek data produk kita mana nih? Nih, data produk kita ada di sini ya. Oke, kalau hang seperti ini kamu kontrol alt del, ctrl alt del. Nah ctrl alt del, kemudian akan loading seperti ini, kemudian task manager ya. Kalau tidak apa namanya tidak loading itu yang diharapkan ya. Jadi ada beberapa komputer yang memang karena Zahir ini warna, kemudian apa namanya animasi gitu, ada gerak, jadi dia komputernya juga terbatas kecepatannya, jadi kita start and task saja. Nah gimana cara buka data yang tadi? Ini sekalian nanti belajar backup ya. Data yang tadi kita buka itu ada di ya, ada di klik Zahir sini ya, loading seperti ini sama. Kalau nanti ngehang Ctrl Alt Del start and task and now ya, program dipilih Zahirnya nanti keluar otomatis, kemudian di apa namanya dibuka lagi program Zahirnya. Nah ini sedang kita buka program Zahirnya. Agak berat karena ini sedang merecord juga ya, tunggu bentar. Oke, tampil putih seperti ini. Nah, tadi data yang kita buka boleh data sebelumnya atau di sini nih. Ini data yang paling terakhir. Nah, oke. Tadi kita sudah mengisi data produk. Nah, ini data produk yang kita punya sudah ada saldonya ya. Jadi saldo awal. Oke, ini kalau ada seperti ini juga sama, abaikan saja, nanti dia keluar masuk lagi ke Zahir nggak apa-apa. Karena kadang-kadang dia harus 2 kali membuka data ya, baru kayak agak lancar begini. Nah ini kan sudah ada nih, kita switch mode. Nah ini data yang kita punya ya sebesar 70 dan 80, kemudian 600, nih totalnya 42. Di sini tidak terlihat ya totalnya, tapi kalau misalnya dari setting dari setting saldo awal persediaan ini terlihat totalnya senilai 82. Oke, kita tutup. Pastikan konfirmasi ya, ini nggak apa-apa, hitung ulang atau hitung ulang nggak sama sih, kita belum ada transaksi. Oke, selesai semuanya, kita tinggal membackup ya. Jadi bagaimana kita belajar membackup membackup data. Jadi dari step by step ini
kita sudah 7 poin ya. Entry data sudah gitu ya, ini sudah, kemudian import sudah, setting mata uang sudah, setting akun penting sudah, pajak sudah, customer atau pelanggan, pemasok atau vendor, persediaan sudah, saldo awal sudah, saldo awal piutang sudah, saldo piutang sudah, persediaan sudah. Oke, transaksi di pertemuan berikutnya. Nah, kita backup dulu. Bagaimana cara backupnya? Sama ya, dengan aplikasi Mayob atau Accurate, sama klik file, backup data. Oke, backup data ya, kita tulis, kita akan ini mau di mana nih, klik file, backupnya misalnya keluar ya. Bapak misalkan mau backup lagi boleh, keluar tanpa backup atau backup dan keluar. Kalau mau backup dan keluar boleh nanti ini gitu ya. File backupnya ini tanggalnya misalnya hari ini 15 Mei gitu ya. Kalau backup tanpa keluar, nah seperti ini, Mei 2024. Nah, sampai mana nih? Oh, ini saldo awal persediaan. Oke, udah selesai intinya ya. Atau sebelum transaksi juga boleh ya. Jadi backup sebelum transaksi, kemudian klik save.